saudara sekalian, senang jumpa lagi bersama saya Pendeta Andi Silalahi dalam Renungan Harian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Doa kami supaya Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya berikan tema renungan kita, kuasailah dirimu. Penguasaan diri merupakan salah satu buah roh yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 23. Penguasaan diri adalah sebuah seni atau keahlian untuk memanage atau mengontrol diri. Tidak mudah menguasai diri, apalagi diperhadapkan dengan situasi yang sulit, pengalaman traumatis, kedukaan, kegagalan, dan lain-lain. Itu sebabnya ada ungkapan yang berkata bahwa musuh terbesar dalam hidup kita bukanlah musuh-musuh dari luar, tetapi terutama adalah diri kita sendiri yang penuh dengan keinginan yang tak terkendali. Untuk lebih mendalami renungan ini, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, dalam hal apa saja kita harus menguasai diri? Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. 2 Timotius 4 ayat 5. Segala hal berarti berkaitan dengan perkataan, hati atau pikiran, emosi atau perasaan, sikap, karakter, ataupun tindakan kita. Apa yang terjadi jika kita tidak mampu menguasai diri? Yang terjadi adalah kita bisa gagal, bahkan jatuh ke dalam dosa. Ingat, Saul mau mencelakakan, bahkan mau membunuh Daud karena dikuasai oleh kecemburuan dan kebencian. Selanjutnya, Daud pun pernah jatuh ke dalam dosa perzinahan karena tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Dan tentu masih banyak contoh-contoh lainnya. Kedua, bagaimana kita dapat menguasai diri? Orang yang mampu menguasai diri digambarkan seperti seorang pahlawan yang merebut kota. Artinya, ada upaya atau perjuangan untuk mendapatkan kemenangan. Kita dapat menguasai diri dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, hidup dalam perjuangan mengalahkan ego atau kepentingan sendiri. Kedua, hidup dalam firman dan iman. Firman merupakan senjata utama yang mengalahkan pencobaan. Demikian juga kita dapat mengalahkan dunia dengan segala keinginannya dengan iman yang sungguh-sungguh. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Ketiga, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memiliki kuasa dan hikmat untuk mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya. Dengan demikian, dia akan memilih tunduk kepada Roh Kudus daripada tunduk kepada keinginan sendiri. Ketiga, apa manfaat atau berkat menguasai diri? Jika kita mampu menguasai diri, maka kita dapat berkat ataupun manfaat rohani yang luar biasa. Apa saja itu? Pertama, bahwa orang yang menguasai diri akan dapat berdoa dan mengalami ketenangan. 1 Petrus 4 ayat 7. Doa adalah kebutuhan utama kita agar tetap terjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Kedua, orang yang menguasai diri akan dapat berpikir secara seimbang atau berpikir begitu rupa menurut ukuran iman yang dianugerahkan Tuhan. Dia dapat menempatkan dirinya dengan kerendahan hati dimanapun dia berada. Roma 12 ayat 3. Yang ketiga, orang yang menguasai diri akan mengalami kemenangan seperti seorang pahlawan atau seperti seorang olahragawan. Dan seorang yang mengalami kemenangan rohani, dialah yang akan memperoleh mahkota yang abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Yang keempat, orang yang menguasai diri akan menjadi berkat bagi orang lain karena dia tidak lagi mengutamakan diri sendiri, tetapi lebih mengutamakan
kepentingan bersama. Sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 13. Kesimpulannya, mari kita berusaha atau berjuang untuk menguasai diri supaya kehidupan kita lebih efektif, menjadi berkat dan berkenan kepada Tuhan. Jika kita tidak menguasai diri, maka kita seperti kota yang temboknya rubuh dan mudah diserang, bahkan dikalahkan oleh musuh-musuh. Kiranya Roh Kudus memimpin kita dan memenuhi hati kita dengan kesabaran dan kedamaian. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat menerapkan ataupun melakukan di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami sadar kami terbatas, kami terus diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Pada saat ini masih terus menghadapi situasi yang sulit di masa COVID. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, melindungi kami. Berkati juga para pemerintah, berkati juga para medis. Kiranya Tuhan sembuhkan juga mereka yang menderita. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan Tuhan terus memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom. Tuhanlah